Hey Fossil Nation, kembali lagi di Facebook Kids Anti Dukun Series ya. Ini sudah ke episode ke nomor berapa, nggak tahu, nggak apa-apa ya. Yang penting video ini bermanfaat buat kalian semua. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang ya, sebaiknya kalau kalian iklan tuh, konten iklannya tuh berapa ya, apakah 2, 3 dan seterusnya, dan kenapa harus 2, 3 dan seterusnya. Itu tentu ada pertimbangannya ya. Tanpa fafifu, kita akan langsung masuk ke pembahasan videonya. Oke, silakan disimak dan jangan lupa wajib dipraktekkan karena ini bukan tontonan ya. Oke? Buat teman-teman yang baru pertama kali nyimak Fusik, baru pertama kali lihat Fusik, belum subscribe apalagi ya, teman-teman silahkan ikutin Anti Dukun Series di seri-seri yang sebelumnya. Di episode sebelumnya. Dan kalian juga bisa mengikuti seri seperti mulai bisnis online ya, ataupun juga berdaya digital marketing, dan ada juga main master. Silakan itu semua diubuk-ubuk ya. Khusus untuk series ini ya, silakan kalian pantengin Anti Dukun Series dari sebelum-sebelumnya supaya nanti kalian pembahasannya bisa nyambung. Itu semua gratis, ada di YouTube-nya Fusik. Oke, pertama dan paling utama ya, kita harus menentukan dulu ya, sebaiknya kita itu mau testing tuh kontennya tuh mau berapa, ataukah 1 ataukah 2 ya. Saran aku kalau memang ada konten iklannya dan ada budgetnya, lebih utama adalah kalau memang ada budgetnya. Kalau memang ada budgetnya untuk bikin konten iklan yang minimalnya adalah 2, nah itu aku sangat sarankan sekali. Kenapa harus minimal 2? Yang pertama adalah kita nggak tahu ya pastinya kayak gimana. Setiap orang itu mempunyai perspektif yang berbeda-beda terhadap cara pandang kehidupan. Oke, ya. Aku sering menyebutnya gini. Misal nih ada Pak Joni, mohon maaf kalau di luar sana ada yang namanya Pak Joni ya. Misal Pak Joni ini ternyata dia sukanya sama Aura Kasih, misal. Lalu ada juga Pak Doni misal. Nah, Pak Doni ini nggak suka Aura Kasih, sukanya sama misal Wulan Guritno. Nah, seperti itu ya. Dengan perbedaan kesukaan seperti ini ya, ini menyebabkan kita sebagai advertiser, sebagai marketer itu harus bisa mendekati mereka sesuai dengan kesukaan mereka. Nah, bisa jadi nih, misal nih, Mos ini kalau kita tawarkan ke tadi ya, ke Pak Joni, tapi kita menggunakan Wulan Guritno, dia nggak suka. Karena dia sukanya Aura Kasih. Nah, misal seperti itu ya. Jadi sangat disarankan ya teman-teman itu mempunyai minimal 2 konten iklan. Contohnya nggak gimana? Nah, ini langsung ya, kita mau langsung lihat dashboard. Nah, di dashboard ini kalian bisa lihat ada 2 konten iklan, tapi detailnya aku sensor ya, karena ini adalah privasi partner aku ya. Nah, dari 2 konten yang berbeda ini ya, di sini kita lihat ada perbedaan hasil ya. Perbedaan hasil di sini tentu kelihatannya dari purchase-nya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, di sini aku mau infokan ya. Ini memang funnel iklannya itu dia benar-benar masuk ke full checkout di website menggunakan WordPress, lalu ditambah dengan plugin WooCommerce ya untuk checkout-nya gitu. Nah, di sini dia menawarkan suatu produk yang itu bisa diklaim secara gratis ya, sehingga nanti ketika dia ngeklaim itu masuk menjadi purchase-nya. Nah, setelah melakukan purchase itu ya, ini orang-orangnya itu akan melakukan suatu pembelian. Sayangnya pembelian tersebut itu karena lebih seringnya ya terjadinya lebih dari 7 hari, nah itu nggak kedetek ya, nggak kelihatan di dashboard, sehingga kita caranya untuk agar muncul purchase-nya itu dengan upload offline purchase. Nah, buat teman-teman yang belum bisa upload offline conversion, itu aku ada videonya. Nanti coba tak cariin ini ya, videonya di sini ya. Itu, nah kalian uploadlah offline conversion sehingga kelihatan ya yang terjadi conversion, walaupun memang tidak semuanya itu muncul ya, tapi itu alangkah lebih baik untuk bisa melakukan analisa. Apalagi teman-teman yang menggunakan lead ya, mencari lead doang, ya itu wajib banget kalian upload seperti ini. Nah, dari sini ya kita bisa melihat ya, ternyata ya dari 2 konten iklan ini ya, yang memang secara CTR link kliknya itu tidak beda-beda jauh. Coba kita lihat ini ya. CTR link kliknya itu di angka 4,49 yang di konten iklan yang atas ini ya. Sedangkan yang di konten iklan yang kedua itu CTR link kliknya ada di angka 4,4% ya. Dan kalau kita lihat lagi di impresinya ya, ini impresinya sebenarnya lebih condong ke konten iklan yang pertama yang di atas ya kan. Di sini impresinya ada di angka 14.000.
ya kan. Berarti biasanya kalau kayak gini berarti Facebook Ads itu lebih condong ya, lebih budgetnya digelontorin lebih banyak di konten iklan yang impresinya lebih banyak. Coba kita lihat budgetnya ya. Nah, ini bisa kalian lihat ya, ini masih testing dengan budget kire-hure ya. Jadi mohon dimaafkan karena memang partner aku belum berani untuk jor-joran ya. Karena memang sistem di bisnisnya itu baru diperbaiki ya. Nah, sehingga dia testingnya baru testing mini ya, 100 ribuan. Nah, ini di sini kalian bisa lihat ya. Di sini dia 1 juta itu lebih condong ke konten iklan yang pertama ya kan. Dan konten iklan yang kedua cuma dapat di angka 700-an ribu. Dan kalau kita lihat cost per purchase-nya ya, ini kenapa bisa harganya segini ya, karena itu tadi ya, karena funnel awalnya udah gratisan. Lebih terjangkau yang di konten iklan yang bagian yang di pertama ya, sedangkan yang kedua ada di angka 12.000. Nah, kita balik lagi ke CTR link tadi ya. Walaupun secara CTR link itu sama ya kan, tetapi tadi impresinya lebih condong yang di konten iklan yang atas, yang pertama ya. Cuman setelah kita upload offline conversion ya, ternyata yang terdetek, sekali lagi itu terbatas di situ, ternyata conversionnya lebih banyak yang ada di konten iklan yang kedua ya, yang di bawah ini. Dengan kita lihat perolehan ROAS-nya itu ada di angka 3,55. Ini masih di bulan Mei ini ya. Dengan totalnya segini ya, walaupun ini memang tidak semuanya berhasil terupload ya. Nah, buat teman-teman yang kalau misalnya teman-teman memang iklannya, funnelnya itu full checkout di website, benar-benar langsung bayar di situ ya. Nah, itu biasanya ini angkanya akan jauh lebih valid ya. Walaupun karena kebijakan iOS itu nanti juga akan ada data yang nggak masuk, tapi itu jauh lebih banyak daripada ini ya. Nah, dengan seperti ini, berarti tadi ya, kenapa aku menyarankan ke kalian, kenapa harus minimal 2? Karena kita nggak tahu sebenarnya nanti di market itu mana konten iklan yang diterima baik oleh mereka. Ya, jadi bukan konten iklan yang menurut kita bagus, ya. Jadi boleh kalian mengasumsikan konten iklannya bagus, kalian bikin sebagus-bagusnya, secantik-cantiknya, tapi pada akhirnya, endingnya, market lah yang akan ngejudge konten iklan kalian. Nah, seperti ini ya. Bahkan partner aku itu lebih condong di konten iklan yang pertama daripada konten iklan yang kedua ya, karena menurut dia dari engagementnya itu lebih bagus yang konten iklan yang pertama, lebih rame. Tetapi ternyata kita lihat by data, dan sekali lagi yang terbatas ini hanya dari offline conversion, ternyata lebih banyak yang konten iklan yang kedua. Berarti kan memang penting banget ya konten iklan itu minimal punya 2. Nah, 2 itu bisa satunya gambar kayak, ataupun satunya video, atau 2 video dengan angle yang berbeda, atau mungkin dengan penawaran yang berbeda, itu boleh-boleh banget. Intinya teslah 2 angle supaya kalian tahu ya dari 2 angle ini mana yang lebih diterima oleh market, atau bahkan keduanya mirip-mirip, atau mungkin keduanya sama-sama bagus, nggak tahu. Intinya dites. Budgetnya berapa? Nah, tak sarankan kalau kalian menjalankan 2 konten iklan seperti ini, di dalam satu adsetnya itu dapat jatah budget 100.000. Nah, teman-teman kalau pakainya CBO, misal teman-teman CBO-nya itu di dalamnya ada 3 adset, ya, yang dimana di dalam adsetnya ada 2 konten iklan seperti ini, berarti ya 300.000. Intinya ya, di dalam satu adset itu 100.000 digunakan untuk 2 konten iklan. Kalau lebih banyak kayak gimana? Itu jauh lebih bagus ya. Lalu sekarang pertanyaannya berikutnya adalah, nah terus konten iklan yang kayak gimana nih ya, yang bisa bikin CTR link-linknya tinggi seperti ini ya kan, dan juga mendapatkan conversion rate yang itu bagus. Conversion rate itu berarti goalnya dari iklan ini ya tercapai. Nah, itu berarti kamu harus bikin konten iklan yang itu sekali lagi bukan yang bagus menurut kita, menurut kamu atau menurut siapapun itu, tapi konten iklan yang bagus menurut market. Nah, itu berarti kamu harus mempertajam skill ataupun keahlian kamu untuk riset di market, supaya nanti muncullah konten iklan yang seperti ini. Aku kasih contoh aja ya, bagaimana proses konten iklan ini bisa jadi ya. Tentu itu ada step by stepnya. Aku kasih tahu ya, aku spill lah ya, ini materi premium nih.
Jadi pertama sebelum kita bikin konten iklan itu sebaiknya kita riset dulu di market ya. Ya sebenarnya ini akan jauh lebih bagus lagi kalau kalian kembali lagi ke belakang, yaitu riset produknya dulu ya. Kayak gitu. Nah di sini ya kalian riset marketnya yang nyambung ke riset produk tadi ya, kita cari tahu ya di market ini yang sedang kita masukin, di produk yang kita tawarkan ini ya, yang diminati oleh pasar, sebenarnya tuh masalah mereka tuh apa, kebutuhan mereka tuh apa sih yang sedang diomongin sama mereka. Oke, catat ya. Itu semua ya, itu yang kalian tuangkan dan kalian tes dalam iklan-iklan yang nantinya kalian buat. Nah pertanyaannya, dari mana kalian bisa tahu itu? Ya tentu dengan kalian melakukan riset di kolam, di tempat di mana mereka berkumpul. Nah kalau aku biasanya itu adalah misal lewat YouTube. Kenapa YouTube? YouTube itu adalah gudangnya video-video yang cara nyarinya seperti menggunakan Google ya, SEO, based on SEO. Ya kita tahu juga YouTube itu dimiliki oleh Google ya. Nah di situ berarti akan banyak ketemu ya orang-orang yang sedang mencari pemecahan suatu masalah atau sedang mencari jawaban dari unek-uneknya, misalnya seperti itu ya. Nah di situ nanti kalian juga bisa lihat di kolom komentarnya ya kan, video-video yang dibahas kan gitu. Nah kalau misal YouTube nggak cukup, bisa kalian nimbrung di Instagram kayak, ataupun di TikTok, ataupun di mana itu ya. Intinya konten iklan kalian itu harus benar-benar relate sama market kalian. Nah dengan kalian melakukan riset itu tadi ya, yang tadinya kalian bukan tadi ya, dengan kalian melakukan riset itu yang nantinya akan menelurkan ya, menghasilkan konten iklan yang relevan, maka kalian teslah konten iklan tersebut. Kalau CTR link kliknya tinggi, karena CTR link klik tinggi ini adalah gerbang ya. Semakin tinggi berarti apa? Berarti konten iklannya itu relevan dengan keadaan market yang kalian masukin. Nah, itulah yang disebut dengan konten iklan yang bagus. Nah, teman-teman kalau kepengen mau ngulik lebih dalam lagi tentang konten iklan seperti ini, aku ada tuh ya di Anti Dukun Series yang premium. Di situ sudah aku tuangkan di dalam suatu bab yang namanya adalah Add Content Mastery ya, supaya teman-teman jadi pembuat konten iklan yang master. Nah itu semua ada di bab ini ya teman-teman. Kalau misal berminat dan mau ngulik lebih dalam lagi ya, sesuai dengan insight yang aku punya, pengalaman yang aku punya, silakan teman-teman bisa check out di link ini ya. Silakan diembat, mumpung harganya yang 750.000 itu belum naik ya. Beneran ketika aku buat ini memang belum naik. Dan slotnya seingat aku sudah menipis kurang dari 15. Nah siap-siap aja ya diembat gitu. Oke gitu aja guys untuk Anti Dukun Series di video kali ini. Singkat, jelas, padat, dan silakan dipraktekkan ya. Ingat, minimal 2 konten iklan, kayak program KB aja ya. Oke gitu aja guys, nanti kita ketemu lagi di Anti Dukun Series di video berikutnya, ataupun nanti di series yang berikutnya. Dan boleh banget, karena Anti Dukun Series sudah mulai membosankan ya, silakan kalian bisa request, dan saranku request yang modelnya kayak strategi-strategi aja ya, karena untuk teknis-teknis aku rasa sudah terjawab banyak di Anti Dukun Series yang di versi awal-awal. Oke gitu, as always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off, bye bye.